Oke, selamat bertemu kembali bersama saya, Bambang Suartono. Kali ini kita di kuliah online untuk materi komunikasi data dan jaringan komputer. Eh, Referensi yang saya pakai seperti yang ada di layar ya. Jadi ada beberapa rujukan yang saya pakai untuk rujukannya. Eh, Selain itu juga saya juga menggunakan beberapa hal terkait dengan materi, bukan hanya nanti berupa materi dari e-book atau bukunya, tapi juga nanti beberapa hal referensi yang nanti saya pakai untuk demo ya. Jadi materi kita kuliah bukan hanya sekedar teori, tapi nanti saya akan utarakan beberapa hal terkait dengan demo-demo. Dan tujuan tujuan eh, pembelajaran atau kuliah online ini adalah diharapkan peserta itu nanti yang pertama itu adalah mengerti mengenai konsep model komunikasi data serta jenis data dan transmisi. Ini dasar dari komunikasi data sendiri nanti diharapkan rekan-rekan bisa memahaminya di sini. Yang kedua, mengerti mengenai media-media transmisi dalam komunikasi data yang digunakan, media apa saja yang dipakai untuk komunikasi data. Yang ketiga ini adalah mengerti mengenai konsep jaringan, protokol, topologi, dan jaringan. Jadi mengenai konsep jaringan itu terbentuk seperti apa, protokol atau aturan yang nanti definisinya akan dijelaskan di slide selanjutnya seperti apa, serta topologi jaringan itu seperti apa, dan jenis-jenis seperti apa nanti akan dijelaskan. Ini yang sebagai tujuan dari ketiga materi kita. Yang keempat, nanti peserta bisa mengerti dan mampu untuk mendesain suatu jaringan dari sisi TCP/IP. Jadi targetnya setelah belajar ini rekan-rekan bisa mendesain suatu jaringan dari sisi TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jadi dari desainnya sendiri nanti ada kelas A, B, C, apakah kita mau mendesain dengan menggunakan konsep kelas A atau kelas B atau kelas D. Berikutnya, target berikutnya adalah mengetahui dan mengerti mengenai konsep pemahaman mengenai TCP/IP. Konsep dasar TCP/IP sendiri nanti itu juga diharapkan jadi goal kita dalam pelajaran kita online ini, serta kelas tadi kelasnya. Jadi di dalam TCP/IP ada namanya masing-masing bagian kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Ya. Mengetahui berikutnya juga mengerti mengenai prinsip internet dan layer OSI. Kalau kita bicara nanti dalam hal internet working atau hal terkoneksi, nanti kita akan bicara yang namanya layer. Layer itu adalah lapisan OSI, Open System Interconnection. Bagaimana dua perangkat atau lebih ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan standar OSI atau Open System dengan menggunakan nanti ada namanya 7 OSI layer atau 7 lapisan OSI. Berikutnya mengetahui dan memahami mengenai aplikasi dari penggunaan jaringan. Jadi targetnya adalah bukan hanya setelah memahami dari konsep-konsep, berikutnya adalah rekan-rekan diharapkan bisa mengerti dan bisa mengimplementasikan ya dalam hal kita bicara nanti menggunakan dua komputer bisa berkomunikasi seperti apa dalam hal penggunaan IP, DNS ya, termasuk juga kita bicara mengenai routing, NAT, network address translation, bandwidth management dan seterusnya. Ini yang nanti sebagai target kita untuk belajar. Selain itu juga nanti di targetnya adalah mengetahui dan mengerti mengenai konsep dari subnetting ya, subnetting. Jadi nanti ada hitung-hitungan membuat suatu jaringan itu supaya bisa dipakai banyak komputer atau perangkat seperti apa. Nanti kita istilah menggunakan namanya subnetting atau supernetting. Dan target terakhir adalah mampu membuat jaringan LAN. Ya, jadi targetnya rekan-rekan juga harus bisa minimal membuat suatu jaringan LAN, ya, local area network. Nah, berikutnya ini mind map kita, pertemuan kita dari awal sampai akhir nanti mulai dari introduction, data definisi, ya, terus kita nanti akan belajar protokol arsitektur, ya, belajar juga konsep modulasi, ya, antar muka komunikasi atau interfacing, kita juga akan belajar model jaringan, protokol internet 7 OSI layer, ya juga nanti kita akan belajar mengenai 7 lapisan OSI tadi yang sudah saya sampaikan, termasuk juga kita nanti belajar backbone dan membuat jaringan LAN, ya, membuat jaringan LAN nanti saya akan demokan. Oke, kalau kita bicara mengenai pengertian dasar dari teknik komunikasi data sendiri,
itu definisinya adalah kalau kita bicara komunikasi data adalah suatu bagian dari ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi. Komunikasi berarti kita bicara dua sisi. Ada yang nanti berbicara, ada yang mendengar, atau sebagai pengirim, atau sebagai penerima. Yang meliputi ruang lingkup datanya. Nah, jadi kita bicara adalah termasuk juga bicara data, ya, berupa informasi yang telah diolah oleh komputer. Jadi data yang diolah oleh komputer nanti itu yang disebut sebagai informasi. Di mana data nanti itu bisa berupa teks, gambar, dan juga bisa berupa video dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara konsep dari komponen utama atau komponen pembentuk komunikasi data itu bisa terjadi, itu ada 4, ya, ada 4 pendekatan. Yang pertama itu adalah dari sisi ada yang namanya sumber. Ya tadi saya bicara, kalau komponen utama bisa terjadi komunikasi ada 4. Yang pertama adalah harus ada sumber, dalam hal ini kalau kita bicara komunikasi itu disebut sebagai transmitter, ya sumbernya. Ada juga sebagai tujuan atau penerima, receiver. Yang ketiga ini ada harus media. Media itu media perantaranya yang membawa data ini, yang tempat data, ya maaf, data yang membawa data ini bisa bertukar nanti itu adalah medianya, media pembawanya. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan kalau kita bicara manfaat komunikasi data, ini ada beberapa hal. Konsep dasarnya adalah bahwa salah satunya adalah time sharing. Time sharing ini adalah suatu konsep di mana suatu sistem, terutama perangkat, itu bisa dipakai oleh banyak perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Ya, dalam waktu yang bersamaan. Ada data sharing, ini bicara mengenai berbagi data, artinya data itu bisa dibagi secara bersama-sama atau bisa diakses secara bersama-sama. Sebagai contoh, saya punya data di komputer saya, data ini bisa dipakai oleh beberapa komputer yang terhubung dari komputer saya. Ada juga program sharing, artinya berbagi program. Jadi contoh saya punya program aplikasi, contoh aplikasi akunting, ya, saya tanam pasang di saya, tapi aplikasi akunting ini nanti bisa dipakai oleh user-user di saya dan terkoneksi. Ya. Jadi nanti beda antara data dan aplikasi. Kalau data lebih ke file, tapi kalau program itu lebih ke satu paket program aplikasi yang bisa langsung dipakai. Equipment sharing ini bisa berbagi perangkat. Contoh dalam satu jaringan, nanti, ya, saya misalkan ada banyak komputer, ya, ada banyak komputer yang terhubung ke satu perangkat, misalkan hub atau switch. Ya, nah nanti perangkat saya punya printer, saya nggak perlu printer itu ada di semua ini, misalnya ada 5 komputer, nggak perlu. Cukup saya punya satu printer, itu nanti di-sharing perangkat printer saya, supaya printer dari tempat-tempat lain itu bisa ngeprint ke tempat PC saya, atau titik ini. Ya, itu yang disebut sebagai equipment sharing. Masih banyak lain, contoh modem, ya modem cukup modem bisa dipakai beramai-ramai ya untuk koneksi internet. Nah, kalau kita bicara komunikasi data, ya, komunikasi data sendiri itu adalah transmisi data elektronik melalui media. Tadi yang saya sudah cerita ya. Media sendiri itu dibagi ada 2 konsep. Ada media hardwire, ya. Hardwire itu kita bicara media fisik, ya. Ada media software. Media software itu adalah media yang perangkat lunak, yang lunak, ya. Lunak itu artinya tidak kelihatan, kalau physical hardwire itu lebih fisikalnya kelihatan. Contoh kabel coax, ya. Kabel coax ini contoh kabel kabel coax itu biasanya dipakai kabel antena TV, ya. Terus kabel UTP ini biasa kabel jaringan, ya, dan kabel fiber optik biasa dipakai backbone untuk jaringan komputer. Kalau microwave ini adalah salah satu media perangkat software yang microwave, gelombang mikro. Dia menggunakan gelombang mikro. Ya. Terus secara fisik gelombang mikro itu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kabel coax itu kelihatan. Tapi kalau gelombang itu tidak bisa dilihat secara visual. Ya. Termasuk juga wireless, termasuk juga infrared, termasuk juga kita bicara Bluetooth, itu adalah contoh-contoh dari perangkat media software. Nah, sedangkan transmisi datanya sendiri itu kita bicara mengenai jaringan komunikasi datanya. Ya. Nah, ini sebagai contoh saya analogikan bicara konsep dari komunikasi data, ya.
kalau diperhatikan di sini adalah ada transmitter ya. Transmitter itu adalah pengirim ya, ada receiver. Receiver itu adalah penerima ya. Nah, tadi ada 4 komponen ya, ada transmitter, ada receiver, ada data, dan harus ada data ini mau dibawa menggunakan apa? Yang disebut sebagai media. Jadi data yang halo apa kabar, kabar baik ini adalah data ya yang dipertukarkan ya. Nah, data bisa dipertukarkan ini salah satunya adalah menggunakan media. Media ini sebagai contoh kalau di gambar ini adalah menggunakan media udara ya. Supaya data bisa merambat dari satu titik ke titik lain itu menggunakan adalah saluran atau media udara. Berikutnya kalau kita bicara slide berikutnya adalah ini sebagai contoh diagram model komunikasi sederhana ya. Tadi saya sudah cerita sebelumnya, tadi saya analogikan kita bicara orang, kalau ini kita bicara mengenai komunikasi perangkat ya, dari perangkat. Contoh di sini ada source, ini adalah source, ini adalah sumbernya, dia akan melakukan transmisi. Nah, ini adalah proses transmisinya. Nah, proses transmisinya sendiri ini sebagai source, contohnya adalah notebook ya, transmisinya itu menggunakan perangkat yang namanya modem. Modem ini nanti kita akan belajar, modem singkatan dari modulator, demodulator ya, ya perangkat yang digunakan untuk mengubah gelombang digital ke analog. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, pada saat sampai di transmisi, modem ini perangkat data yang melalui tadi keluar dari modem ini akan melalui kabel udara ya, melalui kabel udara. Kabel udara sendiri ya, ini nanti pada saat sampai ke unit penerima atau di sini adalah kita bicara unit penerimanya modem ya. Modem ini nanti akan dirubah lagi datanya dilanjutkan ke perangkat server. Ini sebagai destination. Ya, ini sebagai analogi dari diagram komunikasi sederhana. Nah, ini yang tadi saya sudah contohkan juga, lebih saya pertegas lagi. Ini kalau komputer menggunakan media, ya medianya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kalau pakai kabel bisa pakai cut, ya sebagai receiver-nya di belakangnya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai model komunikasi data sederhana sendiri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ya konsep dari workstation dengan di sini antara mesin akan mengirim ke satu titik, ya dia menggunakan satu modem. Nah ini kalau saya gambarkan ke dalam apa namanya dalam bentuk gelombang, ya gelombang ini sebagai source, komputer ini bekerja secara gelombang digital. Makanya secara biner atau secara sinyal itu digambarkan komputer keluarnya ada gelombang digital. Kotak, gelombang digital itu kotak. Nanti kita belajar. Pada saat sampai ke perangkat modem, modem ini dirubah lagi ke dalam sinyal analog, gelombangnya gelombang sinus. Seperti ini. Nah, inilah yang sampai ke udara. Jadi contoh, saya mau ngirim teman saya dari Tangerang mau dikirim ke teman saya di Kalimantan. Nah, pada saat sudah keluar dari komputer saya modem ini, secara gambarannya adalah sinyal itu data itu dikirimkan dalam bentuk gelombang analog, ya. Di analog, ya, sampai ke penerima di teman saya, modemnya teman saya itu masih gelombang analog sini. Nah, pada saat sampai masuk modem, server atau komputer teman saya tidak mengenal gelombang analog, dirubah lagi oleh modem menjadi gelombang digital. Jadi dirubah lagi namanya, gelombang digital. Sehingga nanti sampai masuk ke titik penerima itu dipahami oleh mesinnya. Berikutnya kalau kita bicara apa namanya aplikasi dari sistem komunikasi data atau penggunaan dari sistem komunikasi data sendiri banyak saat ini sudah cukup banyak ya manfaatnya. Kalau kita lihat salah satunya adalah kita bicara nanti penggunaan komunikasi data untuk email ya. Ya mungkin rekan-rekan sudah biasa menggunakan electronic mail. Jadi yang dulunya kita surat menyurat masih pakai kertas ya, pakai pos ya, datang ke sana pakai perangko. Sekarang sudah menggunakan email, kita langsung ke komputer ya, sudah bisa langsung mengirimnya ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya. Terus juga dari sisi manfaatnya kita bisa menggunakan sebagai ATM. Ini juga dari aplikasi automatic telemedicine ya. Jadi kalau kita mau ngecek
saldo uang yang apa mau transfer, mau transaksi, kita bisa masuk ke melalui ATM. Bisa juga melalui sistem pengecekan kredit ya juga bisa. Sistem reservasi hotel yang sekarang juga bisa pakai online ya atau di banyak aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, nah, apa marketplace lain tuh banyak ya yang menyediakan aplikasi untuk reservasi hotel secara online. Juga traffic control system atau monitoring control traffic. Ya, ini kalau di kita di Indonesia salah satunya NTMC ya, Network Traffic Monitoring Control, punyanya Polda. Jadi Polda Metro Jakarta itu bisa memonitoring apa namanya tingkat kemacetan dari masing-masing titik sudah ada CCTV-nya. Ya. Terus juga Polos Emergency System, ya sekarang ada 911, ada panic button, jadi kalau kita butuh emergensi itu nggak perlu lagi telepon lagi, sekarang sudah pakai aplikasi sudah bisa ya. Nah, kalau kita bicara konsep penyampaian komunikasi data sendiri itu nanti ada konsep yang namanya point to point dan uh, point to point. Point to point itu artinya dua titik. Ya nanti penjelasannya lebih lanjut di slide-slide berikutnya saya akan perjelas. Ada juga point to mutual atau broadcast. Jadi nge-broadcast itu banyak bukan hanya satu. Kalau point to point itu satu. Ya. Ada juga sebenarnya direct. Direct itu satu arah. Tapi point to point itu bisa dua arah. Ada juga nanti konsep broadcastnya lebih banyak. Ya. Pak, kayak apa sih broadcastnya? Kalau kita ngebayangin pada saat rekan-rekan melakukan broadcast di WA aja gitu. Saya mau broadcast informasi ke teman-teman saya. Gitu ya. Saya cukup pesan satu, nanti saya conteng ke siapa saja teman-teman saya yang akan saya kirim. Nanti saya broadcast kirim semua. Saya nggak perlu ngirim satu-satu. Nah, nanti juga kita juga akan mempelajari yang disebut sebagai metode dari komunikasi data. Jadi metode komunikasi data itu ada tiga ya. Ada yang disebut sebagai simplex. Ya, konsep simplex itu adalah komunikasi di mana data itu terkirim dalam bentuk satu arah. Jadi antara transmitter dikirim ke receiver satu arah seperti ini. Contohnya adalah radio, ya, televisi. Ya, radio televisi itu adalah salah satu contoh dari metode komunikasi simplex. Jadi kita hanya mendengarkan satu arah gitu. Kita nggak bisa respon atau berkomunikasi langsung. Kita cuma dengerin aja gitu, dengerin berita atau dengerin informasi. Ada juga half duplex. Half duplex itu konsepnya adalah komunikasi dua arah tapi secara bergantian. Ya, bergantian artinya apa? Komunikasi transmitter. Saya misalkan mau ngirim satu ini ya bergantian sampai saya selesai, baru langsung kirim lagi gitu ya. Nah, itu secara bergantian. Contoh kalau metode komunikasi data ini adalah heavy talkie atau walkie talkie yang biasa dipakai untuk pihak security, polisi ya. Kalau telepon itu atau pakai HT itu nggak bisa langsung berbarengan ya. Karena memang konsep HT itu adalah konsep dari half duplex. Terus ada lagi yang namanya nanti metode full duplex ya. Full duplex ini sendiri definisinya adalah metode di mana komunikasi dua arah secara bersamaan. Artinya antara transmitter dengan receiver dia ngirim atau mengirim pesan dan sisi receiver pun juga bisa langsung merespon secara langsung, tidak perlu harus menunggu selesai si pengirim. Contohnya apa? Contohnya adalah kita bicara mengenai handphone ya, handphone terus apa lagi? Teknologi handphone, bicara komputer saat ini kita bisa berkomunikasi, interaksi itu juga secara langsung full duplex ya, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kita bicara beberapa parameter sistem dari komunikasi data, ini nanti kita akan mempelajari di slide-slide berikutnya. Ada istilah, ada trip, ada bit, ada bit error rate, ya, ada channel throughput, ada reliability atau handling, availability lebih bicara ke persediaan, ya, bicara namanya propagation delay, ini bicara propagation delay, keterlambatan, ya, dan seterusnya. Ini parameter sistem komunikasi yang biasa dipakai. Nah, berbicara nanti kita juga akan belajar model transmisi, ya, model transmisi di slide berikutnya. Kalau kita bicara model transmisi, itu bicara ada model transmisi paralel. Jadi maksud dengan paralel itu adalah transmisi yang dikirim secara serentak, ya, secara serentak melalui beberapa saluran.
Ya, sebagai contoh ini adalah salah satu perangkat ya, itu dikirim secara datanya paralel. Contoh prakteknya apa sih Pak? Contoh kalau kita pakai printer yang menggunakan port paralel (PT). Ya, dari komputer saya ke printer itu akan dicetak dengan menggunakan paralel port. Jadi salurannya banyak. Keuntungannya kecepatannya tinggi ya, karena banyak yang dikirim secara bersamaan. Cost-nya tinggi ya. Oleh saat ini tidak sesuai untuk jarak yang dekat. Artinya kalau kita bicara jarak yang dekat 100 meter itu tidak direkomendasikan kita menggunakan sesuai untuk jarak yang dekat. Ya, maksudnya jaraknya dekat, tapi nggak cocok untuk jarak yang jauh. Ya, kenapa? Karena akan terjadi ada kehilangan data nanti istilahnya. Ya. Berikutnya nanti ada serial transmission ya, dengan konsep pentransmisiannya secara seri. Ya, kalau diperhatikan di sini adalah konsep serinya adalah kalau diperhatikan data binary ini 010101 itu dikirim beriringan, antri ibaratnya antri. Antri. Kalau tadi kan serentak. Ini beriringan. Sistem antrian, queuing. 0 kirim dulu, 1 kirim dulu. Keuntungannya murah ya, sesuai dengan jarak yang jauh. Ini jadi cocok biasanya kalau untuk serial transmission itu untuk pengiriman data yang lebih dari 100 meter jauh. Per bit sehingga kecepatannya rendah. Ya, ini kerugiannya adalah karena dikirimnya per bit, otomatis adalah kecepatannya rendah. Karena yang dikirim kecil-kecil, sedikit-sedikit, serentak tadi ya. Nah, nanti kita bicara juga ada jaringan komunikasi data. Di dalam teknik itu nanti ada yang namanya, kita bicara LAN, Local Area Network, ya, jaringan yang komunikasi yang terhubung biasanya dalam satu ruangan atau satu area. Sesuai dengan namanya local area. Biasanya satu kantor, satu gedung. Ya. Ada juga MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network. Ini biasanya jaringan komunikasi yang terhubung antar daerah dalam satu kota. satu daerah. Nanti saya jelaskan di slide-nya. Ya. Jadi contohnya, saya kasih lihat aja, ini LAN. Ya, ini contoh dalam satu kawasan perkantoran. Ya, ini ada switch-nya. Ya, ini ada workstation, ada server-server yang terhubung. Ya, nah, ini adalah menggunakan konsep jaringan LAN. Ya. Kalau bicara tadi MAN, Metropolitan Area Network, yang dalam satu area kota, ini contoh seperti ini. Ya. Contoh misalkan ini ada gedung-gedung ya, atau yang dalam satu area kota, misalkan Tangerang, ini terhubung semua. Ya, ini Metropolitan yang menggunakan ada radio, ada juga yang pakai kabel. Ya. Ini salah satu contoh dari Metropolitan Area Network. Berikutnya ada WAN. Ya. WAN sendiri itu kita bicara mengenai wide area network, di mana jaringan komunikasi datanya ini terhubung antar kota, bahkan bisa negara, bahkan bisa antar benua. Artinya kalau kita bicara WAN sendiri ini cakupannya luas, ya, cakupannya luas, lebih luas. Sebagai contoh yang digambarkan di sini itu adalah ini gambarkan dalam dunia, dalam global ya, ini terhubung semua nih. Ada di daratan Asia, Eropa, Amerika, itu semua terhubung dengan menggunakan jasa satelit. Ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini untuk sesi 1 mengenai introduction atau pengenalan dari komunikasi data dan jaringan komputer. Di slide-slide berikutnya saya akan terangkan mengenai pembahasan dari yang sudah saya terangkan di mind map. Ya, saya harapkan rekan-rekan bisa mengikuti kuliah online di slide-slide berikutnya sehingga bisa nyambung dan goal dari tujuan kita kuliah ini bisa tercapai. Oke, selamat bertemu kembali. Salam.